Asam urat naik kapal selam, udaranya sangatlah lembab. Saya akan memberi salam, maka hadirin jawablah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur, wassalatu wassalamu ala nabi sakur, amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh ponpes dan keluarganya, semoga diberi kesehatan dan diberi umur panjang dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha kuat, segala zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang kita terubur. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah. Salawat berserta Salawat berserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada di akhir zaman, seorang nabi yang kelahiran saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semata ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya mengikuti sunnah-sunnahnya, mendapatkan syafaatnya. Hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Muslim Milenial yang Istiqomah. Sahabat bilang, yang Allah muliakan, zaman sekarang ini semakin banyak kita temui wanita-wanita muslim yang modern. Selain menjadi wanita modern, kita juga harus menjadi wanita muslim yang istiqomah. Nah, kamu tahu gak sih apa itu istiqomah? Nggak tahu tuh. Istiqomah adalah berpendidikan teguh atau berpendidikan tetap. Untuk istiqomah di era milenial ini memanglah bukanlah hal yang mudah. Akan ada banyak sekali cobaan dan ujian yang akan kamu hadapi, namun dengan niat yang kuat, insya Allah istiqomah akan menjadi hal yang mudah untuk kita generasi sekarang, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw innahu bima ta'maluna basyir. Maka tetaplah engkau menghambat di jalan yang benar sebagaimana telah ditunjukkannya kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Ia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sahabat bilang, ada beberapa tips dan trik yang mudah-mudahan kita dapat untuk terus istiqomah di era milenial ini, tanpa harus membatasi diri dengan lingkungan yang serba modern. Begitu indah dan bahagia rasanya bila di zaman sekarang ini kita masih bisa menjadi remaja yang istiqomah. Nah, gimana sih cara yang paling tepat untuk istiqomah? Yang pertama, tingkatkan diri kepada Sang Pencipta. Aktivitas kita remaja milenial ini pasti banyak dalam akademis, rumah, pengajian, dan hal-hal yang lain. Pastikan seluruh aktivitas yang kita lakukan diniatkan. Karena Allah selain itu didekatkan diri kepada Allah, sisihkan waktu yang istimewa untuk berkomunikasi dengan Allah. Misalnya sholat tarawih.
tahajud, disepertikan malam berbanyak tilawah dan hal-hal kecil yang lainnya. Apa sih hal kecil yang lainnya? Asalkan Allah suka dan jadi ibadah, lakukanlah tanpa pamit. Yang kedua, perbaiki niat. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti disertai dengan niat. Perbaiki niat kita, insya Allah kita akan konsisten. Karena kalau kita hanya punya niat tapi nggak punya keinginan yang tepat, itu hanya sia-sia. Kita nggak akan pernah konsisten terhadap sesuatu kalau kita nggak punya niat yang kuat. Yang ketiga, jaga lisan. Salah satu senjata manusia adalah lisan. Lisan sangatlah berbahaya. Kalian semua pasti pernah mendengar kalau lidahmu adalah harimaumu. Dalam kehidupan kita, apalagi di zaman sekarang ini, lagi ngetren-ngetrennya mesti foto curhat di status. Untuk kamu yang mau istiqomah, tanggapi dengan bijak apa yang kalian lihat dan jangan mudah bijak orang lain tanpa memahami keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, jangan lupa bersyukur. Sahabat bilang, wujud syukur yang sebenarnya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kelima, memilih teman. Memilih teman bukan berarti membatasi pertemanan ya. Memilih teman yang dimaksud adalah memilih teman yang selalu mengingatkan ketika kita lupa. Teman yang selalu ada ketika kita berada di titik yang paling lemah. Karena teman sangatlah berperan penting dengan diri kita. Ialah sosok yang paling dekat dengan kita selain kedua orang tua kita, seperti kita dalam mahfujan khairun azka biman yadu'aluka alal khair. Sebaik-baik teman itu ialah yang meningkatkan kamu kepada kebaikan. Yang keenam, bijaklah menggunakan media sosial. Di zaman-zaman yang serba mudah ini, kita harus bisa memilih dan bisa memilah dan memilih apa yang bisa dan tidak bisa kita gunakan untuk kehidupan kita. Carilah yang lain, rasa bisa memuatkan kalian. Kita bisa loh menggunakan gadget kita sebagai media dakwah atau media untuk berbagi ilmu pengetahuan kita. Tidak semata-mata gadget digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Banyak loh media-media yang membuat kita dapat dekat dengan Allah. Update status boleh, tapi update dulu status kita kepada Allah, karena cuma Allah yang bisa mengasih ketenangan. Ingat, kita masih punya Allah. Berbeda lewat, jangan juga berdoa lewat status. Pastikan saja kita menghadapi Allah, jangan menghadapi layar. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda atau pemudi masih kuat yang masih sehat, sudah sepantasnya kita berlomba-lomba dalam berperilaku yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Allah dan dianggap karena oleh Allah. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.